Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita telah sampai pada pertemuan ketujuh. Artinya kita sudah pertengahan dari perjalanan mata kuliah manajemen Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi dari minggu lalu mengenai independensi Bank Indonesia. Pada materi sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas dari Bank Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan dengan materi mengenai independensi dari Bank Indonesia. Namun seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Sebenarnya itu konsep independensi dari Bank Sentral itu telah banyak dibahas semenjak tahun 1950-an. Nah, ini saya kutip dari buku seri Kebank Sentralan Bank Indonesia ya. Mr. Syafruddin Prawira Negara, Presiden D. Javas Bank. D. Javas Bank ini adalah cikal bakal dari Bank Indonesia. Nah, Mr. Syafruddin Prawira Negara sudah memprediksi akan potensi gangguan terhadap independensi karena rencana pembentukan Dewan Moneter. Oke. Nah, pengaturan independensi Bank Indonesia itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, sebenarnya masalah independensi itu memang sudah lama ya diprediksi. Karena untuk apa lagi dibentuk Dewan Moneter oleh pemerintah? Karena kalau memang tugasnya Bank Indonesia itu adalah sudah menjadi pengawas dari kegiatan moneter dari Bank Indonesia atau di Indonesia. Nah, oleh karena itu berkembang zaman demi zaman ya, untuk independensi daripada Bank Indonesia itu dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 99. Nah, kalau kita berbicara independensi itu namanya dependen ya. Independen, lawannya itu adalah dependen. Kalau independen itu adalah kita tidak terpengaruh, kita bebas. Itu secara harfiah bahwa independensi itu adalah sebuah kebebasan dari pengaruh, instruksi, perintah, arahan dan kontrol dari pihak lain. Lawannya itu adalah dependen. Kalau dependen itu sangat tergantung. Ini adalah independen. Nah, menurut Mayer di tahun 2000, independensi Bank Sentral adalah kebebasan dari pengaruh, instruksi atau pengarahan, kontrol baik dari badan eksekutif maupun legislatif. Nah, kalau eksekutif ini kan presiden dan jajarannya. Kalau legislatif ini kalau di Indonesia itu fungsinya adalah fungsi DPR, Dewan Legislatif. Kemudian menurut Fraser di tahun 1994, independensi Bank Sentral adalah sebuah kebebasan dari Bank Sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter yang bebas atau free dari kepentingan politik. Nah, itu dia yang tadi kita sudah bahas di awal, bahwa jika Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, ingin berkembang, ya berarti biarkan dia melakukan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, walaupun ujung-ujungnya tetap harus dikontrol. Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya ya dalam hal di sini. Kita lanjut. Menurut buku seri Kebank Sentralan yang saya kutip untuk materi ini, ada beberapa jenis independensi dari Bank Sentral. Yang pertama,
ada namanya institusional independen. Status bank sentral yang terpisah, khususnya dari eksekutif atau pemerintah dan juga legislatif. Nah, ini secara organisasi, secara struktur organisasi, bank sentral itu tidak boleh berada di bawah eksekutif maupun legislatif, harus terpisah. Tetapi kalau adanya fungsi kontrol, boleh, supaya bank sentral itu bisa independen, teman-teman. Karena kalau dia garisnya itu di bawah pemerintah, berarti sudah jelas dia mempunyai atasan. Dan kalau sudah mempunyai atasan, berarti dia bisa terkontrol. Yang kedua, mengenai goal independen. Goal itu kan tujuan. Bank sentral itu memiliki kewenangan untuk menetapkan target dan tujuan akhir. Contoh, menetapkan target inflasi. Kenapa di sini disebut memiliki kewenangan? Ya, karena dia adalah institusi ekonomi, institusi moneter yang bertugas untuk mempertahankan kestabilan nilai rupiah. Ketika bank sentral sudah tidak lagi memiliki kewenangan ini, ya, diambil oleh mungkin contohnya Dewan Moneter, maka ya untuk apa bank sentral lagi ada? Karena kan bank sentral tujuannya untuk menstabilkan nilai rupiah, salah satunya dengan cara untuk menetapkan target atas inflasi, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah fungsional atau instrumen independen. Bank sentral itu memiliki kewenangan untuk menggunakan instrumen kebijakan moneter dalam mencapai tujuan akhirnya. Kita kan sudah membahas, terutama di era COVID ini kan ada kebijakan moneter, ada dua. Ada kebijakan ekspansif, yang sekarang dilaksanakan. Kemudian ada juga kebijakan yang satunya lagi. Jadi, ketika melihat nilai rupiah atau inflasi tidak stabil, maka bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia boleh dan wajib, karena dia sudah memiliki instrumen tersendiri. Nah, kebijakan moneter itu diambil bukan hanya 1-2 hari, itu merupakan hasil panjang, teman-teman. Dengan rapat Dewan Gubernur, bukan orang bilang malam mimpi pagi bikin, bukan seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan moneter yang kita sudah bahas itu kan, itu bukan dipikir 1-2 hari, itu sudah lama. Oke. Yang keempat ada namanya organisasional atau personal independen. Komposisi organisasi bank sentral dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian pejabat bank sentral yang tidak terkait oleh pemerintah. Selain itu, independensi ini tercermin dari kebebasan pejabat bank sentral untuk menolak instruksi pemerintah. Ini yang repot. Belum lagi ada undang-undang yang baru ini. Mudah-mudahan itu hanya sebatas wacana. Jadi kalau memang undang-undang itu betul-betul dijalankan, ya sudah, berarti habis bank sentral. Karena ya betul-betul bisa diintervensi. Padahal menurut poin ini itu bebas. Nah, kenyataannya kan mengangkat gubernur bank sentral saja bukan dari internal, tetapi harus lewat mekanisme fit and proper test di Dewan Legislatif. Jadi secara ini ya, ini secara teoritisnya begitu, tapi kalau di Indonesia ini sudah tidak jalan. Kemudian yang kelima adalah financial budget. Bank sentral dapat mengelola anggaran serta aset kekayaannya tanpa persetujuan parlemen. Jadi dia bebas. Seperti saya bilang, artinya kan secara teoritis setiap organisasi itu mempunyai visi, misi, dan tujuan. Nah, dari visi dan misi tujuan itu dia turun di breakdown lagi terhadap langkah-langkah apa yang harus dikerja. Termasuk salah satunya adalah financial. Jadi biarkan masing-masing organisasi mengurus dirinya sendiri, jangan ada intervensi. Terlebih lagi untuk anggaran finansial seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah jenis-jenis independensi. Kita sudah sampai pada
akhir daripada materi pertama. Kita sudah bahas mengenai kondisi ideal yang sebenarnya dimiliki oleh setiap bank sentral di Indonesia, di dunia, bahwa ada 5 jenis independensi tadi. Nanti kita akan lihat di materi selanjutnya apakah kondisi ideal itu juga berlaku di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.